materi kita hari ini, kita akan tutorial untuk submit jurnal di jurnal internasional. Kalau kemarin kita sudah submit di jurnal lokal atau di jurnal UNS atau bangsanya ya, jurnal-jurnal Indonesia. Kalau ini nanti kita akan submit jurnal di jurnal internasional. Sebelumnya kemarin ada pertanyaan tentang ini, bagaimana caranya mencari isu di jurnal itu yang mana yang tertinggi. Saya akan jelaskan sedikit ya secara singkat saja. Jadi kalau kita mau cari isu di jurnal tersebut yang paling tinggi itu yang mana ya berarti kita harus buka websitenya, website jurnal tersebut satu persatu. Misalnya kemarin saya sudah memperlihatkan bagaimana cara mencari jurnal. Misalkan kita cari jurnal lokal ya di Sinta. Kita ketikkan jurnal Sinta, website Sinta maksudnya. Ini kita home kan, kita pilih yang jurnal. Misalkan kata kuncinya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu mau cari jurnal apa yang mau kita cari. Tapi kalau sudah tahu jurnal apa yang mau dicari ya berarti langsung diketikkan saja. Tapi kalau ini misalkan saya baru mau mencari-cari, misalkan kata kuncinya saya cari kata kunci vokasi. Ini vokasi, lalu saya enter. Di sini akan muncul beberapa jurnal tentang vokasi. Misalkan saya buka yang jurnal ini, jurnal yang pertama ini. Ini yaitu jurnal Sinta 2. Ini jurnal Sinta 2. Di sini kan nggak ada. Ini hanya artikel-artikel, hanya menunjukkan artikel-artikel yang terbit di jurnal tersebut. Tapi kan jumlah isunya kan nggak ada. Jadi kita buka websitenya. Kita buka websitenya dari jurnal pendidikan vokasi ini. Ini pendidikan vokasi pasca sarjana UNY. Nah, di sini di profilnya, di detailnya dari jurnal pendidikan vokasi ini dijelaskan di mana frekuensi atau isu yang diterbitkan oleh atau dipublikasikan oleh jurnal ini yaitu 3 kali dalam setahun. Nah, kalau misalkan kita mau cari dia itu bulan apa saja atau apanya, kita cari di bagian archive ini, archive. Nah, di sini ini kan jurnalnya ini nggak disebutkan berarti ya bulan apa saja. Oh, ini di bawah-bawah disebutkan berarti dia itu setahun itu 3 kali terbitnya di bulan Februari, Juni, sama November. Seperti itu. Nanti misalkan kita untuk papernya, maksudnya jumlah artikelnya berapa itu tidak tentu ya. Kita nanti bisa lihat sendiri di sini berapa ini jumlah papernya yang terbit setiap volume atau isu. Seperti itu. Misalkan di sini saya buka lagi yang jurnal Infotek. Ini punyanya Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Ini dia jurnal S Sinta 3. Sinta 3 ini kan juga nggak ada, jadi kita buka websitenya. Nah, di websitenya ini kita cari di about-nya. About-nya ada tidak di tentang jurnal ini. Ini enggak, ini ada publikasi frekuensi juga sama 3 kali dalam setahun. Kita lihat bulan apa saja. Nah, ini di tahun 2002 ini ada 3 kali terbit kan, sama berarti bulan Februari, Juni, dan Oktober. Seperti itu. Ini untuk yang jurnal lokal atau nasional. Kalau misalkan kita mau mencari jurnal internasional, berarti kita cari di Simago. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Bung kemarin, kan beliau menyarankan untuk mencari di Simago. Di Simago ini kita mau cari jurnal apa, ini berdasarkan ranknya, ini kan terlalu banyak.
Jadi kita fokuskan, misalkan kita mau fokus ke kata kuncinya, misalkan kita belum tahu mau cari jurnal apa, kita fokus ke kata kuncinya. Kata kunci misalnya vokasi, vokasi. Nah, ini ada beberapa jurnal vokasi. Misalkan saya klik yang jurnal ini, yaitu Journal of Vocational Education and Training. Dia itu Scopusnya terindeks Scopus Q1. Jadi jurnal ini jurnal Q1, kita buka webnya di sini ada homepage, kita kunjungi homepage-nya. Ini juga sama, kita cari di mana ya di ini bagian ini all volume and issue. Jadi ini di 2022 ada berapa kali terbit? Ada 4 isu, berarti 4 kali terbit untuk bulannya ini juga nggak disebutkan. Mungkin di ini ada, kita lihat coba. Oh, 5 isu, malah 5 kali terbit dalam 1 tahun. Untuk bulannya tidak disebutkan, jadi nanti mungkin random dia ya. Terus bulannya apakah ada? Bulannya tidak ada. Oh, ini Oktober. Lalu ini juga Oktober. Jadi random mungkin ya kalau yang jurnal-jurnal internasional ini. Ya intinya 5 kali terbit, tapi biasanya yang satu itu berupa spesial isu. Nah, seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu, untuk mengetahui berapa jumlah isu yang atau jumlah berapa kali jurnal tersebut mempublikasikan paper-paper kita. Sampai sini masih ada yang tanyakan? Apa sudah jelas? Sudah ya, bisa kita lanjutkan untuk cara submit jurnal di jurnal internasional, submit paper di jurnal internasional. Sebelumnya kita registrasi dulu, misalkan kita belum memiliki akun di jurnal yang akan kita tuju, jadi kita registrasi dulu, seperti yang kemarin saya jelaskan, yaitu sebelum kita melakukan proses submission, kita harus membuat akun di jurnal yang akan kita tuju, di mana kita harus menyiapkan alamat email, dan juga misalkan kita sudah menyiapkan manuskripnya. Nah, di sini kita baca-baca dulu apa yang harus, apa syarat-syarat untuk submit di jurnal tersebut. Misalkan kita cari dulu apakah jurnal ini masuk, maksudnya paper kita masuk scope jurnal ini atau fokus di jurnal ini. Nah, ini scope-nya, ini scope-nya engineering, economic, dan lain-lain. Anggap saja paper kita masuk, jadi saya akan mensubmit paper saya di jurnal ini, Renewable Energy Focus. Setelah dianggap eh, setelah dianggap sesuai dengan paper kita baca ini panduan untuk autor. Kita baca panduan untuk autornya secara garis besar. Ini tadi skopnya, lalu ini tipe-tipe artikel yang akan dipublish oleh jurnal tersebut, yaitu berupa paper penelitian, review, lalu forum paper, dan lain-lain. Setelah itu, ini submission checklist-nya itu cek relevant section. Relevant section tadi, seperti tadi, ini manuskrip, yang penting manuskrip, ini include your abstract.
di file dan juga di submission set. Jadi nanti kita harus mengupload abstrak di manuskrip itu kan sudah ada abstrak, memang sudah satu kesatuan, dan juga di nanti submission setnya di websitenya kita harus submit juga abstraknya, lalu keyword. Ya ini secara umum lah, manuskrip secara umum. Jadi di sini tidak ada template khususnya, kita menggunakan template umum. Lalu setelah itu ini declaration of interest seperti kemarin. Eh, ini sudah, ini bahasa tentang bahasa. Lalu hmm, ini untuk new submission-nya dia itu berupa file PDF atau Word. Misalkan kita mengupload dalam bentuk file Word, nanti dari editor jurnalnya tersebut akan secara otomatis mengkonvert dalam bentuk PDF untuk proses reviewer. Setelah itu untuk gambarnya itu tidak boleh lebih dari 10 MB dan diupload secara terpisah. Nah, untuk referensinya atau daftar pustakanya itu tidak ada format khusus. Soalnya beberapa jurnal itu mensyaratkan untuk daftar pustaka dalam bentuk apa misalnya, atau IEE atau yang lainnya. Nah, untuk jurnal ini, REF ini, Renewable Energy Focus ini tidak mensyaratkan format khusus. Jadi formatnya terserah, yang penting dia itu konsisten. Jadi misalkan kita menggunakan format apa atau yang nama tahun, ya berarti nanti ke bawah harus nama tahun semua. Jangan nanti di bagian introduksi kita menggunakan nama tahun, tapi di bagian result and discussion kita menggunakan penomoran. Itu kan nggak konsisten. Jadi nanti pasti akan dikomen atau bahkan ditolak terlebih dahulu oleh si editornya ini. Setelah itu ini untuk formatnya. Formatnya itu secara umum ya, berarti ini abstrak, keyword, introduksi, material, method, result, konklusi, dan lain-lain. Karena kan di sini disebutkan tidak ada format khusus yang dianjurkan oleh eh, jurnal ini, tapi yang penting dia setidaknya atau minimal secara umum ada ini, ada abstrak, keyword, dan lain-lain. Lalu ini untuk gambarnya tadi boleh dipisah dan juga di manuskrip itu juga harus dicantumkan, atau kita boleh mencantumkan gambarnya di manuskrip saja juga nggak apa-apa, jadi nggak usah kita pisahkan. Nah, seperti ini kan kita bisa langsung mencantumkan di teks, tapi harus di tempat yang kita jelaskan tersebut. Jadi misalkan kita menjelaskan gambar satu, menjelaskan tentang, tapi gambar satunya itu berada di halaman sekian dari yang kita jelaskan itu, lebih baik dihindari seperti itu. Lalu untuk penomorannya, itu disarankan seperti ini: 11, 111, 112, bukan A, B, C, atau dan lain-lain. Nah, ini untuk keterangan-keterangannya. Jadi introduksi itu menjelaskan tentang apa, tentang material itu tentang apa, seperti itu. Ini penjelasan-penjelasannya. Ini titel judulnya itu harus konsis dan informatif. Lalu author name, afiliasi, corresponding autornya harus ada. Lalu harus kalau bisa itu diberi highlight. Highlight itu seperti garis besar dari penelitian kita, contohnya seperti ini. Nah, ini jadi dia dibuat poin-poin seperti ini, tapi secara garis besar, dan dia itu ada ketentuannya. Ini maksimal itu 85 karakter atau kurang. Jadi nggak boleh terlalu banyak highlightnya. Contohnya seperti ini.
Lalu setelah itu ini abstraknya. Abstraknya itu ini intinya seperti ini, isinya abstrak itu harus seperti ini, singkat dan menunjukkan tujuan dari penelitian kita, di mana dia tidak boleh lebih dari 250 kata, seperti yang contoh kemarin di Giptek. Setelah itu ini keywordnya maksimum 6 kata kunci. Setelah itu abbreviation, makanya singkatan-singkatan. Nah, singkatan-singkatan itu kalau bisa dijelaskan kepanjangannya di footnote atau di nomenklatur. Biasanya ada nomenklatur box tersendiri. Setelah itu ini untuk acknowledgement itu menjelaskan seperti ucapan terima kasih seperti itu. Lalu ini unit atau satuan, terus ini formula matematika kalau ada rumus-rumus seperti itu. Sudah secara umum seperti itu panduannya, panduan dalam sebelum kita ini submission. Ini contoh reference style. Jadi style referensinya itu bisa berupa angka seperti ini atau berupa nama dan tahun. Ini citasi, cara mencitasinya. Lalu di atas ini dia citasi berupa angka. Biasanya itu stylenya itu IEE. Kalau yang di bawah ini dia stylenya itu apa kalau tidak salah. Jadi ada nama tahun, dan dihindari untuk menggunakan nama depan atau nama inisial. Misalkan SC 2021 seperti itu lebih baik dihindari. Lalu untuk yang lebih dari 3 autor itu dikasih et al atau dan kawan-kawan. Nah, untuk nanti daftar pustakanya ditulis lengkap seperti ini, seperti pada umumnya. Untuk lebih mudahnya, kemarin saya sarankan untuk menggunakan Mendeley atau aplikasi lainnya ya yang setara dengan Mendeley untuk input daftar pustaka atau citasi. Baiklah, langsung saja saya praktekkan ya bagaimana cara untuk registrasi dan submit di jurnal internasional. Misalkan Mohon di sini maaf Mbak saya Desita. iya Bu, Izin bagaimana? bertanya. Iya, Saya mau bertanya mengenai APC ataupun biaya ya Mbak ya untuk kalau di Elsevier itu tahu APC-nya itu di bagian mana ya Mbak ya? Atau di apa namanya website lain itu untuk tahu mengenai APC itu di bagian mana? Seperti itu Mbak. Terima kasih. ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Ini di bagian sini biasanya di about ini di bagian tentang jurnal. Tentang jurnal itu kita cari saja di sini di bagian sini. Tentang jurnal itu nanti disebutkan berapa harga-harganya. Kalau disebutkan berarti Singapura dolar sepertinya itu tadi di bawah. ini ya. Ini Iya, ya benar kan ya? betul. Iya. Jadi di website jurnalnya Bu. Nanti Ibu Di Ibu tadi Bapak cari saja. about apa publish Mbak? Oh, di about Bu. About terus Ini kan ini. Belum. Iya, ini kan. ya benar. Baik, Ya, terima kasih ini. informasinya Mbak. Ya. Nanti dicari-cari aja misalkan nggak ada ya dicari saja nanti di web 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 yang link-linknya ini tadi loh. Linknya kan banyak kan, jadi nanti di order atau di guide for author atau di publish nanti biasanya ada kalau misalkan belum ada di website ya ini tadi. Misalkan belum disebutkan ya Bu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, bisa saya lanjutkan untuk proses selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bagaimana cara submit. Cara submitnya berarti kita harus memiliki akun dulu. Di sini saya anggap saya belum memiliki akun.
kalian mau tutorial, karena kemarin kan di Chiptech saya sudah memiliki akun, jadi tidak bisa tutorial secara langsung. Kalau di sini saya belum punya akun, jadi saya bisa langsung eh, mentutorialkan secara langsung bagaimana cara membuat akun di jurnal Renewable Energy Focus ini. Seperti jurnal-jurnal pada umumnya atau registrasi pada umumnya, di sini kita disuruh mengisi nama atau identitas kita. Misalkan ini saya Desa Kawan Alfa, lalu email. Email ini penting, seperti yang saya jelaskan kemarin, di mana kita harus menyiapkan email terlebih dahulu. Lalu kita klik continue. Nah, ini untuk username. Username-nya terserah Bapak Ibu mengisi apa. Ini saya samakan dengan email saya, atau misalkan Desta Kamila 96 juga nggak apa-apa. Lalu untuk passwordnya di sini ada ketentuannya. Password rule tidak boleh sama dengan nama awal atau nama akhir. Harus 8 karakter, harus mengandung ini huruf besar atau kapital dan nomor. Lalu ini di mix atau campuran, dan tidak boleh digunakan pada akun yang sama, dan jika 5 kali gagal akan di lock selama 5 menit. Jadi Bapak Ibu harus ingat dengan password yang Bapak Ibu buat. Jadi tadi syaratnya itu kan 8 karakter ya. 8 karakter mengandung angka dan nomor. Angkanya itu mengandung angka dan huruf kapital. Ini passwordnya tadi saya tulis, lalu kita tulis ulang passwordnya tadi apa. Setelah itu ini title, misalnya Miss, middle name. Ini pengisian identitas biasa. Nah, untuk ini yang diisi itu yang ada tanda bintangnya, yang wajib diisi. Jadi kalau misalkan degree atau nomor ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu ini juga nggak usah diisi, ini harus diisi. Ini diisi. Lalu ini personal keyword, maksudnya kita itu ahli di bidang apa. Misalkan kita cari di sini energi, kita tambahkan harus 5 keyword. Maksudnya itu kata kunci yang menggambarkan tentang kemampuan kita. Misalkan kemampuan kita tentang pendidikan, berarti education. Kita tambahkan. Lalu geothermal. Lalu misalkan renewable energy, sudah 5 kan. Nah, kalau sudah terisi semua, kita klik continue. Nah, ini ada tambahan, ada pertanyaan, apakah saudara eh, bersedia menjadi reviewer atau tidak. Misalkan Bapak Ibu bersedia menjadi reviewer, ya berarti nanti diklik yes. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bersedia, bisa diklik no. Ini tadi langsung ya, langsung balik lagi ke web ini. Ini hanya konfirmasi saja, kita klik saja. Sudah selesai. Jadi proses registrasinya itu sesingkat itu tadi. Kalau sudah dapat akun, dan kita cek di email apakah ada pemberitahuan.
Nah, ini biasanya ada pemberitahuan bahwa kita tadi membuat akun atau registrasi di jurnal tersebut. Kalau sudah, kita kan ceritanya ini mau submit kan, mau submit paper, jadi kita masuk, kita login ke akun kita, masukkan username dan passwordnya. Password yang dimasukkan tadi ya, terdiri dari huruf kapital, satu saja nggak apa-apa, dan juga angka. Kita klik yang auto login. Ini kita disuruh mengisi seperti angket, tapi kalau sudah terbiasa masuk, biasanya langsung langsung bisa masuk. Karena ini baru pertama, jadi kita disuruh mengisi angket seperti ini. Kita klik saja sesuai pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu terserah mau jawab seperti apa. Ini kita klik. Kalau sudah cuma beberapa pertanyaan saja. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita baru masuk, tadi kan baru masuk login, lalu tampilan websitenya itu seperti ini, ada new submission, revision, dan complete. New submission ini untuk kita nanti mau memulai eh, submisi baru. Lalu yang untuk revisi, revisi itu kalau kita misalkan sudah submit dan kita disuruh revisi nanti ada di sini. Ini nanti ada yang butuh revisi atau revisi dikembalikan ke author. Nah, untuk yang komplit ini itu kalau paper kita sudah mendapatkan keputusan dari editornya. Misalkan kalau sudah selesai review atau misalkan ditolak, nanti pemberitahuannya ada di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk submit paper paper submit baru, yaitu kita klik submit new manuscript. Nah, ini nanti ada beberapa tahapan untuk sampai yang tahap terakhir ini. Yang pertama, kita pilih dulu artikel kita itu tentang apa tipenya. Nah, apakah dia research paper atau paper penelitian atau research brief, jadi eh, penelitian singkat, paper penelitian singkat yang berupa data-data biasanya, atau berupa eh, research review seperti itu. Kalau di sini saya memilih untuk paper saya itu berupa review paper. Jadi saya pilih research review. Ini diabaikan nggak apa-apa yang bawah ini. Jadi kita lanjut ke proses langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita disuruh mengupload. Yang pertama kita disuruh mengupload Declaration of Interest. Di sini ada template-nya, kita download. Ini tadi hasil downloadannya. Ini hasil downloadan tadi template-nya, template Declaration of Interest-nya. Seperti ini.
ini declaration of interest-nya itu berbeda dengan yang saya contohkan kemarin, karena setiap jurnal memang berbeda-beda. Ini kebetulan ada template-nya. Kalau yang kemarin misalkan beberapa jurnal nggak ada template-nya, ya Bapak Ibu submit eh, declaration of interest yang singkat saja, seperti yang kemarin saya contohkan, yang seperti ini. Ya, yang seperti ini. Kalau misalkan tidak ada template khusus yang dikhususkan oleh si jurnal tersebut. Kalau renewable energy fokus ini kebetulan ada template-nya. Ya kita baca satu-satu. Yang ini yang pertanyaan pertama itu menyatakan apakah ada conflict of interest. Kita klik saja, tidak ada. Ini no funding misalkan. Biasanya ini bisa gitu. Nah, ini diklik. Ini intellectual property confirm that we have people to. Kita klik semua, cek. Nah, ini tergantung Bapak Ibu apakah perlu dicentang atau tidak. Ini untuk centang-centangnya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja ya dengan paper Bapak Ibu. Misalkan saya anggap ini sudah saya selesai sampai bawah ya. Langsung saja kita ke proses ini, proses submission-nya. Kita upload di draft bisa, atau ini tadi. Ini di browser. Ini dipilih dulu Declaration of Interest Statement. Ini ada dua. Ya, kita upload dua kali. Nanti biasanya cuma satu, cuma ini berbeda. Ya tergantung nanti eh, kebutuhannya si jurnalnya yang diminta apa. Ini nggak bisa karena namanya sama, berarti kita harus upload file lain atau file yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Misalkan saya upload file yang tadi. Lalu di sebelah kiri itu kan tadi ada bintang-bintang merah. Yang merah ini maksudnya harus diupload. Jadi tadi kita sudah upload dua ini, Declaration of Interest Statement. Yang belum itu adalah cover letter dan clean manuscript. Cover letter ini ada beberapa yang sebenarnya bisa diupload, tapi yang wajib itu kan yang ada bintangnya ini. Misalkan saya upload yang cover letter ini cover letter seperti kemarin ya, cara buatnya Bapak Ibu buka lagi kemarin, materi kemarin bagaimana cara membuat cover letter. Lalu untuk clean manuscript file. Clean manuscript file ini misalkan ini manuscript ini prosesnya. Nah, untuk ngeceknya di bawah. Ini kan sudah hijau semua. Nah, di bawah ini kita bisa cek, ini cover letter, ini manuskrip, ini declaration of interest. Di sebelah kiri ini ada tulisan
juga bahwa pada proses revisi nanti kita tidak boleh mengupload file dalam bentuk PDF. Nih, di PDF are not export for following ini. Jadi kita harus eh, mengupload file revisi kita dalam bentuk Word. Karena nanti biasanya ada trackingnya kan kalau kita di Word. Nah, ini udah kan ini nggak perlu di ini. Oh ya, tadi tambahan di bagian guide ini atau panduannya ini tadi ada namanya ini author statement. Ini apa ini? Credit author statement maksudnya itu di naskah kita harus menjelaskan peran-peran dari masing-masing penulis. Contohnya itu seperti ini. Di sini saya lihatkan contohnya. Nah, seperti ini. Credit author statement. Jadi, misalkan ini Priyasing itu sebagai apa, dan Jangsan itu sebagai apa? Sebagai konseptual, yang menulis metodologi, yang mengerjakan softwarenya. Untuk Priyasing itu sebagai apa? Seperti itu. Jadi, masing-masing penulis harus dijelaskan ininya, perannya. Ini di sini saya contohkan, saya lihatkan manuskrip saya. Ini manuskrip saya. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau menyesuaikan dengan template-nya ya Bapak Ibu sesuaikan dengan template yang diminta pada jurnal tersebut. Ini misalkan ada judul, ada nama afiliasi, abstrak. Abstrak itu tidak boleh dari 250. Ini berapa? Oh, 200. Ini 200 kata, berarti masuk ya Bu ya. Ini 200 kata. Highlight, highlight itu tadi harus 85 kata. Nah, ini 85 kata, jadi masuk juga. Untuk keywordnya maksimal itu 6, di sini saya ada 4 keyword, jadi masuk juga. Nah, untuk abreviasi atau singkatan-singkatan, kalau bisa itu dituliskan atau ditambahkan di dalam box seperti ini. List abbreviation. Kalau misalkan di teks itu di yang pertama kali menyebutkan singkatan misalkan itu juga harus ini menjelaskan dulu. Misalkan di paragraf 2 ini saya menyebutkan GHG. Nah, kalau misalkan di paragraf 1 ini saya langsung menyebutkan GHG, itu lebih baik dihindari. Makanya saya jelaskan dulu GHG itu apa. GHG itu greenhouse gas. Nah, di paragraf kedua dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa langsung menyebutkan GHG saja tanpa menjelaskan lagi GHG itu apa. Seperti itu maksud dari tadi si jurnal tadi, panduan di jurnal tadi seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya, untuk tabelnya disesuaikan dengan panduan di jurnal tadi. Nah, di sini untuk referensinya atau citasinya saya menggunakan yang tipe penomoran. Penomoran seperti ini. Kalau penomoran seperti ini itu biasanya EEE, tipe stylenya EEE. Nah, nanti daftar pustakanya akan seperti ini listnya. Jadi list nomor. Nah, untuk author kontribusi statementnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini misalkan Pak Agung sebagai apa, misal Rido, Alvan, Reza, Mutasi seperti itu, nanti dijelaskan peran masing-masing penulis. Nah, untuk acknowledgement-nya itu eh, berupa ucapan terima kasih. Di sini eh, autor mengucapkan terima kasih kepada UNS dan juga penelitian apa yang mendanai. Dan ini dijelaskan juga misalkan butuh atau tidak usah juga nggak apa-apa karena tadi di awal kita sudah upload file konflik file tadi conflict of interest statement. Jadi nggak usah dijelaskan nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan lagi untuk ini
4 file sudah terupload, jadi kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. 4 file wajib maksudnya, karena tadi ada beberapa list yang Bapak Ibu kalau misalkan mau upload juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kata kunci atau bidang yang menggambarkan penelitian kita. Tadi tentang apa? Kan harus 3 sampai 5 kata kunci atau klasifikasi penelitian kita itu termasuk apa? Misalkan tentang ini, energi storage. Ini misalkan tentang baterai atau tentang renewable energy, misal tentang geothermal. Nanti bisa di expand lagi. Tadi kan 5. Kita pilih ya. Ini saya pilih renewable energy, baterai, energi analisis, eksergi, dan termodinamika. Kalau sudah kita pilih, kita centangi, lalu kita klik add. Nah, ini kebanyakan. Jadi saya eh, saya kurangi. Tadi kan harusnya 3 sampai 5 karena ini kebanyakan. Jadi saya pilih cuma 1 2 3 4 5. Ini yang tidak saya pilih, berarti yang selain itu saya kembalikan lagi ke, misal mau diubah berarti ini masuk yang tadi ya. Oh, ini satu kesatuan. Kalau misalkan kita salah ternyata bukan termasuk termodinamik, ya kita remove, kita kembalikan ke sini lagi. Seperti itu, ini sudah 3, misalkan sudah 3, kita submit. Nanti secara otomatis masuk ke ini tadi, general classification. Lalu kita lanjut, kalau sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di atas ini menunjukkan langkah-langkahnya, berapa tahap, tahapannya tadi, tahap 1, tahap 2. Nah, ini kalau sudah hijau, berarti sudah komplit semua. Kalau misalkan di bagian attach file ini tadi, saya klik nggak memasukkan cover letter atau salah satu file belum tak masukkan, nanti akan seperti ini. Ada tanda merahnya. Tanda merah ini menunjukkan bahwa proses di tahap tersebut itu belum selesai atau belum komplit. Kalau yang udah hijau berarti dia sudah komplit. Jadi kita bisa langsung ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap yang keempat ini kita disuruh memasukkan saran reviewer, 2 reviewer. Bagaimana cara mencari reviewer? Nah, cara mencari reviewer itu kan misalkan kita tidak kenal siapa dosen siapa atau siapa yang bisa menjadi reviewer. Ya kita random saja, kita cari di Science Direct. Kita masukkan ini tadi kata kunci yang menggambarkan tentang penelitian kita, misalkan ini geothermal. Nanti akan muncul beberapa paper tentang geothermal. Ini muncul beberapa paper tentang geothermal. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu atau beberapa paper. Kita pilih, misalkan ini, kita pilih paper geothermal. Nggak tahu ini siapa kan. Nah, untuk mencari, untuk memasukkan reviewer, kita butuh nama dan juga email. Kalau misalkan hanya nama kan kita tahu. Tapi kalau email kan kita nggak tahu juga kan. Nah, kita cari di sini. Ini bisa, misalkan ini kan paper ini ada 4 penulis. Nah, di mana salah satu penulisnya itu corresponding author. Nah, corresponding author itu mesti kan dicantumkan emailnya. Jadi kita memilih author yang sekaligus sebagai corresponding author untuk memasukkan tadi emailnya. Misalkan ini, kita klikkan George Nyai Kairu. Nah, ini kita bisa lihat profilnya.
sedikit tentang profilnya, sekilas atau profil singkatnya. Nah, profil singkatnya tentang George William ini, di mana biasanya itu kita melihatnya H-index, H-index dari si penulis ini. H-index itu menyatakan bahwa kemampuan dari penulis tersebut semakin tinggi H-indeksnya, berarti penulis tersebut semakin expert di bidang, misalkan ini tadi geothermal, atau di bidang paper yang sedang beliau terbitkan, seperti itu. Kalau semakin kecil ya berarti ya beliau ini kurang lah, ya intinya tidak tidak setinggi yang memiliki H indeks tinggi. Seperti itu. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu mau memilih random juga nggak apa-apa tanpa melihat profil singkatnya. Jadi ini saya pilih random saja. Jadi pilih random, kita masukkan tadi yang dibutuhkan apa, yang dibutuhkan nama dan email. Namanya ini tadi yaitu siapa nih tadi? Ini namanya Nyai Kairu George William Adwoki, yaitu ini nama depannya, nama depan dan nama belakang. Untuk emailnya tadi, emailnya ini ada dua, Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Untuk alasannya, kalau Bapak Ibu mau menambahkan juga nggak apa-apa, karena tidak wajib, jadi saya tidak tambahkan. Lalu saya klik save dan tambah, karena ini kan kita disuruh mengisi 2 reviewer, jadi saya klik save dan tambahkan. Nah, untuk reviewer selanjutnya, kita pilih lagi di tadi, yang kita cari di Science Direct tadi. Misalkan saya pilih ini. Ini hanya satu penulis saja. Dan tidak ada profil singkatnya di Scopus, jadi kita nggak bisa lihat the index, nggak apa-apa. Ini kan ceritanya kita random saja memilih reviewer. Kita klik, kita masukkan nama depan dan nama belakangnya, dimasukkan emailnya. Nah, karena kita sudah memasukkan 2 reviewer, jadi ini langsung save saja, jadi nggak usah save dan tambah. Karena tadi syaratnya 2 reviewer sudah terpenuhi, ya udah kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini kita disuruh mengisi terkait dengan manuskrip kita. Yang pertama itu kita disuruh menjelaskan tentang penelitian kita tadi tentang apa. Ya random saja, ditulis seperti yang di cover letter juga nggak apa-apa, atau Bapak Ibu mau menjelaskan secara singkat juga nggak apa-apa. Di sini saya contohkan, saya copy saja dari abstrak, tapi nanti jangan ditiru ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu eh, bisa merangkai kata sendiri terkait dengan deskripsi singkat tentang paper Bapak Ibu. Lalu di sini kita baca saja terkait apa yang dibutuhkan. Ini intinya paper harus jelas. Lalu apakah paper tersebut sudah sesuai dengan tipe yang dipilih? Kalau tidak sesuai, nanti akan langsung ditolak, seperti itu. Lalu ini part of submission terdiri dari 250 kata. Nanti Bapak Ibu baca saja, nanti ketentuannya yang diminta apa saja. Lalu have been acknowledged. Nanti diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja ya. Karena setiap ini berbeda-beda. Setiap jurnal itu berbeda-beda. Misalkan ini sudah saya isi sesuai dengan gambaran singkat tentang paper saya. Kalau sudah sesuai, saya klik proses selanjutnya. Please enter your comment. Jadi ini
disuruh mengisi komen kepada si editor kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalau nggak usah diisi, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini tahap selanjutnya yaitu kita disuruh mengisi tentang data-data terkait paper kita. Yang pertama dari judul. Judulnya kita copy saja dari manuskrip kita. Lalu setelah itu next. Ini kan sudah centang kan, centang. Kalau ada yang kurang sesuai nanti di ini dikasih tanda merah, tanda seru merah itu. Lalu untuk abstraknya harus 250 kata maksimal. Ini tadi 200 kata, jadi aman. Lalu kita next. Oh, ternyata batasnya 5 keyword. Jadi bukan 6, jadi 5 keyword. Jadi kalau lebih nanti ada tanda bintang seperti tadi. Ini saya masukkan di sini ada 4 keyword, jadi aman. Nah, ini untuk autornya. Autornya tadi, di sini ada Pak Agung dan beberapa nama. Misalkan di sini saya tuliskan, kan ini baru saya, baru nama saya karena itu akun saya. Nah, di sini saya tambahkan Pak Agung ya. Alamat emailnya. Lalu institusinya kita tulis 11 Maret. Karena ini langsung ada, langsung muncul. Jadi kita nggak boleh sembarangan nulisnya. Karena nanti kalau sembarangan nulis, nanti tidak akan masuk. Ini nggak usah di sini, nggak apa-apa. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah beliau ini sebagai corresponding author? Kalau kita jawab iya, misalkan kita jawab iya, karena kan memang sebenarnya Pak Agung ya, corresponding authornya. Kalau di sini kita jawab iya, nanti eh, submission kita itu masuk ke akunnya Pak Agung. Jadi kalau bisa saran saya, misalkan Bapak Ibu mau submit artikel, itu lebih baik yang submit itu corresponding autornya. Atau misalkan kalau mau Bapak Ibu ya berarti ya Bapak Ibu nggak apa-apa, tapi nanti misalkan correspondingnya bukan Bapak Ibu dan Bapak Ibu klik this is the corresponding author, nanti proses submissionnya akan masuk ke akunnya yang Bapak Ibu pilih sebagai corresponding author. Misalkan di sini saya pilih Pak Agung sebagai corresponding authornya, berarti nanti proses submission ini akan berlanjut di akunnya beliau. Dan nanti misalkan ada revisi atau apa, nanti masuknya juga di akunnya Pak Agung. Seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh saja, misalkan Pak Agung bukan sebagai corresponding author, agar kita bisa melanjutkan proses kita, berarti saya nggak klik ya. Kalau nggak saya klik, berarti ini bisa langsung save, save and add, karena tadi ada beberapa nama. Nah, nama misalkan ini tadi, emailnya ini juga sama. Ini ditambah lagi. Misalkan ini nggak tak masukkan semua ya. Anggap saja ini sudah saya masukkan semua, beberapa penulis. Nah, di sini sebenarnya saya itu sebagai penulis dua.
Nah, ini bisa di arrange kembali atau disusun kembali. Jadi kita drag ini. Jadi misalkan penulis pertamanya itu sebenarnya adalah Pak Agung. Berarti kita drag Pak Agung ke atas atas ini. Bentar, ini harus cek dulu. Oh, ini institusinya belum terisi, jadi saya isi dulu. Nah, ini bisa di drag seperti ini. Bisa diubah-ubah seperti ini. Nah, di drag sesuai dengan urutannya. Nah, misalkan kita random saja ngisinya tadi, jadi kita bisa menyusun ulang siapa yang penulis pertama, siapa penulis kedua, siapa penulis ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau susunan penulisnya sudah sesuai, kita next. Nah, di sini tentang funding information. Jadi, funding information is not available. Ini semua sudah terisi, sudah centang semua kan. Jadi, sudah memenuhi syarat semua. Kalau sudah memenuhi syarat semua, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, proses submission atau finishing. Di sini saya tidak sampai ke finishing, jadi nanti karena ini hanya contoh ya, jadi nanti misalkan sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai, sudah finishing, sudah yakin dengan apa yang Bapak Ibu isikan, jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik Word PDF for approval, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file PDF, disuruh ngecek kan nanti langsung langsung dapat file PDF yang nanti saya kasih contohnya. Atau misalkan Bapak Ibu belum yakin, misalkan ini tadi ada yang selip, apa ada yang masih kurang ini reviewernya, misalnya reviewernya masih belum yakin, berarti nanti Bapak Ibu bisa save and submit letter. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya lagi. Jadi misalkan saya klik save and submit letter, berarti nanti akan tersimpan di sini di bagian new submission. Nah, incomplete submission bisa Bapak Ibu klik. Nanti ini action link, edit submission, lalu ya tinggal Bapak Ibu koreksi atau perbaiki saja yang mana yang perlu diperbaiki. Tadi misalkan tentang reviewernya, misalkan reviewernya mau diganti dengan misalkan Bapak Ibu sudah menemukan dosen yang bisa atau bersedia menjadi reviewer ya, nanti bisa diganti di sini. Kalau sudah yakin berarti nanti langsung di with PDF approval. Jadi nanti bisa langsung ke tahap akhir atau finishing ke bagian itu submit. Sudah ini sudah tahap terakhir saja. Jadi nanti kalau sudah with PDF for approval nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file PDF seperti ini. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini. Oh, ini anggap saja tidak ada ya karena ini contoh untuk yang sudah direview, tapi intinya seperti ini. Jadi nanti halaman pertama itu menunjukkan identitas tentang paper Bapak Ibu. Nanti halaman kedua itu biasanya cover letter, langsung cover letter, atau biasanya langsung manuskrip dari Bapak Ibu. Jadi PDF-nya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah submit, saya lihatkan kalau sudah submit, ini kan ceritanya tadi incomplete ya. Kalau sudah submit, nanti di sini ada seperti ini.
ini tadi, oh bukan. Ini kebetulan punyanya Pak Agung nggak ada yang disubmit. Jadi nanti intinya kalau sudah ada di submit, nanti akan muncul di sini submission being process. Jadi nanti bagaimana cara Bapak Ibu tahu bahwa paper yang Bapak Ibu submit itu sudah diproses atau belum, atau proses submission itu sudah berhasil atau belum, ya nanti di sini submission being process. Nah, nanti biasanya ada juga bagian misalkan tadi kita sudah build PDF for approval. Nanti biasanya itu memang prosesnya sama, prosesnya lama, tapi nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, nanti di sini itu ada pilihan, kalau nggak salah itu approval atau accept for approval, nanti Bapak Ibu klik saja. Jadi nanti setelah with PDF tadi, nanti akan muncul seperti ini, kotak seperti ini, atau tampilan seperti ini. Nanti di bagian sini itu akan muncul, harus ada centang, harus dicentang, yang menyatakan untuk approval tadi. Nah, sebelum approval itu, nanti di bagian sini, Bapak Ibu diwajibkan untuk melihat view submission, agar nanti muncul centangannya di sini. Kalau Bapak Ibu sudah view submission itu tadi untuk melihat file PDF hasil dari PDF approval tadi, kalau sudah muncul itu, nah seperti ini, seperti ini. Kalau sudah muncul, nanti sini suruh centang, lalu akan muncul sudah selesai. Sudah selesai, jadi di sini harus centang, lalu view tadi kalau sudah selesai semua, berarti di sini akan muncul satu. Jadi submission biom prosesnya sudah berjalan di sini. Kalau masih sampai sini, Bapak Ibu cek lagi yang di bagian tadi, kotak dialog tadi. Yang kotak dialog tadi, bagian kiri itu action-nya yang perlu dilakukan itu apa. Yang pada intinya itu harus accept, menyetujui bahwa kita mau submit di jurnal ini. Nah, kalau sudah proses submission, ini belum proses, kan kita ceritanya nunggu. Nunggu apakah paper kita nanti akan diterima oleh ini editor dan lanjut ke tahap review, atau bisa juga nanti keputusannya itu langsung ditolak seperti ini juga bisa. Kalau nanti misalkan kita dari sini, dari submission being process diterima, berarti nanti sini satu, lalu kalau misalkan diterima dan lanjut ke proses review dan sudah selesai direview oleh reviewer, nanti di sini akan muncul di sini. Jadi di sini 0, di sininya 1. Lalu tapi kalau keduanya itu nggak berhasil, jadi kita ternyata ditolak, jadi akan langsung muncul ke submission with decision. Nah, kalau di reject nanti akan langsung muncul di bagian sini, di bagian yang bawah ini. Bisa juga di reject, bisa juga di transfer ke jurnal lain. Seperti itu. Bapak Ibu sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Nah, ini ada contoh lagi. Misalkan tadi kan sudah submission during process, belum sampai ke bagian revisi. Tapi ternyata paper kita itu ada yang perlu diperbaiki sebelum ke reviewer. Maka paper kita akan dikembalikan. Jadi submission sent back to author. Jadi dikembalikan lagi, kita disuruh memperbaiki. Ini ada pilihannya approve submission atau edit submission atau pilihan lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan action sesuai yang diminta oleh ini editor.
Seperti itu, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya? Atau ada yang tanyakan? Belum Mbak, nanti dicoba dulu Mbak, dicoba pelajari dulu. Oh iya, nanti coba pelajari dulu. Ya sudah, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya kuliah hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa chat juga nggak apa-apa. Begitu ya, Bapak Ibu, untuk kuliah hari ini.